Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Guru TK Melati yang sudah mengundang saya sebagai narasumber pada kelas parenting pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tips anak usia dini sukses dalam toilet training. Nah, ayah dan bunda sudah tahu belum apa itu toilet training? Toilet training merupakan proses anak belajar untuk buang air kecil dan buang air besar di toilet layaknya orang dewasa. Pada tahap ini, anak diajarkan untuk tidak lagi buang air besar dan buang air kecil di popok seperti yang biasa dilakukan anak. Tujuan dari toilet training ini sendiri bukan hanya mengajarkan anak untuk memakai toilet, tetapi juga menjadi bagian dari tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebelum menerapkan toilet training kepada anak, pastikan bunda dan ayah siap melakukannya. Selain kesiapan anak, dibutuhkan juga kesiapan orang tua. Ada kalanya orang tua tidak memiliki waktu karena kesibukan mereka, bukan saja tentang pekerjaan ataupun bahkan memiliki kendala lainnya seperti bunda dan ayah sedang sakit atau bunda dalam keadaan sedang hamil. Sebelum melakukan pelatihan toilet training pada anak, pastikan bunda dan ayah memiliki waktu yang cukup luang untuk mengajarkan toilet training, sehingga pelatihan dapat dilakukan secara konsisten. Jika pelatihan tidak dilakukan secara konsisten, maka hasil dari pelatihan itu juga tidak akan maksimal. Bisa jadi anak tidak benar-benar mengerti tentang bagaimana cara buang air besar ataupun buang air kecil sendiri pada tempatnya. Berikut ini bun, ayah, ada tanda anak siap menjalankan toilet training. Seperti anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda, sehingga usia tidak bisa dijadikan patokan anak untuk siap dalam menjalani toilet training ya bunda dan ayah. Namun, anak umum biasanya menjalani toilet training ketika usia menginjak 1,5 tahun atau 2 tahun bunda dan ayah. Anak perempuan biasanya memiliki ketertarikan lebih untuk mempelajari toilet training, sehingga lebih cepat paham dibandingkan anak laki-laki ya bunda dan ayah. Baik, untuk mengetahui kapan pastinya anak siap menjalani toilet training, ayah dan bunda coba lihatlah kesiapan fisik dan emosional anak. Adapun beberapa tanda-tanda anak siap secara fisik adalah ketika anak mampu mengontrol keinginan untuk buang air besar maupun buang air kecil ya bunda. Selain itu, kesiapan fisik bisa menjadi tanda anak siap menjalani toilet training, yaitu meliputi sebagai berikut bunda dan ayah. Munculnya ekspresi yang menjadi tanda anak sedang menahan buang air besar ataupun sedang menahan buang air kecil. Dan popok yang kadang popok yang ia pakai kering saat bangun tidur atau setelah 2 jam pemakaian, anak tidak ada melakukan buang air besar di popok saat malam hari. Buang air besar terjadi pada waktu yang sama tiap hari ataupun waktu yang tidak bisa diprediksi ya bunda dan ayah. Anak mampu melepas dan memakai pakaian serta mampu berkomunikasi tentang pemakaian toilet training. Berbeda dengan kesiapan fisik, kesiapan emosional ini butuh waktu yang lama ya bunda dan ayah. Berikut ini adalah tanda-tanda anak sudah siap secara emosional untuk melakukan toilet training. Yang pertama, anak menunjukkan tanda tidak nyaman ketika memakai popoknya basah atau kotor dan meminta kepada bunda dan ayahnya untuk diganti dengan yang baru. Dan selanjutnya, anak lebih memilih memakai celana ketimbang memakai popok dan menunjukkan ketertarikannya ketika orang tuanya memakai kamar mandi. Memberitahu orang tuanya saat merasa ingin buang air kecil.
atau buang air besar, sehingga menghentikan anak melakukan aktivitas dan menjauhi orang lain ketika sadar bahwa anak ingin buang air besar atau buang air kecil meski sedang menggunakan popok. Anak sangat bersemangat mengikuti semua proses toilet training ya Bunda dan Ayah. Mengajari anak untuk menggunakan toilet sendiri atau toilet training sangatlah penting. Namun sebelum Bunda dan Ayah menerapkannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar anak lebih siap melakukannya. Berikut akan saya paparkan hal-hal yang bisa Bunda dan Ayah lakukan. Yang pertama, mengenalkan kepada anak tentang toilet. Mulailah dengan menjelaskan penggunaan toilet untuk buang air besar dan buang air kecil. Katakan bahwa ketika ingin buang air besar atau buang air kecil, anak perlu ke toilet dan melepaskan popok atau celana dalamnya. Jelaskan kepada anak bahwa dia tidak selamanya bisa buang air besar dan buang air kecil pada popok atau celana dalam. Yang kedua, memberikan contoh kepada anak agar lebih dekat dengan toilet, seperti memberikan contoh kepadanya terkait penggunaan toilet. Misalnya saat Bunda dan Ayah ingin buang air kecil, ajak si anak untuk pergi ke toilet, kemudian duduklah di toilet dan jelaskan apa yang sedang Bunda atau Ayah lakukan. Baik, tahap selanjutnya adalah mengenalkan menggunakan pispot khusus anak kepada si kecil. Anda bisa meletakkan pispot tersebut di kamar mandi dan ajari bahwa anak untuk menggunakan selayaknya anak sedang duduk di toilet duduk. Yang ketiga, mengajari penggunaan toilet. Baik untuk Bunda dan Ayah, untuk mempermudah toilet training ini, pakaikanlah si anak celana yang mudah dilepas dan dipakai secara mandiri. Selanjutnya, ajari anak tata cara penggunaan toilet, yaitu mengajari cara duduk yang benar di kloset, mengajari anak membersihkan alat kelaminnya setelah buang air kecil maupun buang air besar ya Bunda dan Ayah, mengajari cara menekan tombol flush setiap selesai buang air kecil atau buang air besar, atau membersihkan kelaminnya, menunjukkan proses pembuangan air seni atau tinja dari pispot ke kloset. Apabila anak menggunakan pispot untuk buang air kecil atau buang air besar, kita mengajari cara mencuci tangan dengan cara yang benar setiap selesai memakai toilet. Yang keempat, jadikan sebagai rutinitas, jadikan kegiatan ke toilet menjadi sebuah kegiatan rutinitas ya Bunda dan Ayah. Misalnya si anak bangun tidur, Bunda dapat mengajaknya pergi ke toilet sebentar untuk buang air kecil. Ajak anak anak untuk duduk di pispot 45 menit atau 1 jam setelah dia banyak makan atau minum. Dengan penerapan hal ini, si anak akan mulai terbiasa buang air kecil dan buang air besar di pispot atau toilet duduk, agar si anak tidak merasa bosan bawa mainan kesayangannya bawa mainan kesayangannya ketika pergi ke toilet. Biarkan berikan si anak pujian atas apa yang dia lakukan selama menjalani proses toilet training. Puji setiap aktivitas yang berhasil ya Bunda, itu bisa menambah kepercayaan dirinya yang di masa yang akan datang. Ingat Ayah dan Bunda, selama proses ini jangan pernah meninggalkan si kecil sendiri tanpa pengawasan di kamar mandi atau toilet. Itu berguna untuk menghindari kecelakaan seperti terpleset atau memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam mulut si anak. Mengajari anak menggunakan toilet memang butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Hari ini mungkin anak mau mengikuti semua proses toilet training, tetapi kemauannya bisa berubah pada keesokan harinya. Jadi
Ayah dan bunda jangan paksakan jika si anak tidak mau melakukannya. Bersabarlah sehingga dia benar-benar terbiasa tanpa popoknya. Meskipun setelah menunjukkan kesiapan fisik maupun emosional, bukan berarti semua anak siap untuk diberikan toilet training ya bunda dan ayah. Adapun sebagian anak yang belum siap melakukannya, terutama jika merespon setiap permintaan orang tuanya dengan katakan tidak. Bunda sebaiknya tidak memaksakan si kecil untuk menjalani toilet training ketika ia terlihat menolak atau belum siap. Pasalnya, bunda dan ayah, pemaksaan yang bunda atau ayah lakukan bisa memicu stres pada anak yang justru memperlambat kesiapannya untuk melepaskan popok.